Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetaraan sosial, salam aditya karya Ahmad Fayoda, salam pemuda. Kembali lagi bersama program kebanggaan kita, program talk show Mimpi Pintar bersama Karang Taruna Kabupaten Sampang. Teman-teman sekalian, pagi ini kebetulan saya ditunjuk sebagai host atau moderator pada acara Mimpi Pintar pagi ini, yang kebetulan kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi, namun tamu spesial ini mungkin ada banyak sisi-sisi yang belum teman-teman ketahui. Baik teman-teman sekalian, minggu kemarin sudah ada part 1 atau part 1 ngobrol pintar yang kebetulan narasumber oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Muhammad Jabar, dan di host atau dimoderatori oleh Saudara Odong, yang kebetulan minggu kemarin itu membahas tentang temanya yaitu Karang Taruna untuk siapa. Jadi teman-teman sekalian, untuk tema pagi ini yang jelas relate dengan tema yang minggu kemarin telah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Karang Taruna, yang mana percakapan atau ngobrol pintar kemarin itu membahas tentang kekarang tarunaan. Apa itu Karang Taruna, tugas pokok dan fungsinya, dan prinsip-prinsip Karang Taruna itu sendiri. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai ngobrol pintar pagi ini, terlebih dahulu saya perkenalkan atau saya persilahkan atau saya sampaikan beberapa informasi penting yang terkait dengan narasumber kita pagi ini, yaitu Bapak Henandi Kusuma Hadi, atau biasa dipanggil Mas Dede, atau mungkin biar lebih agak saya manggilnya Om Dede saja ya Om ya. Beliau adalah Ketua MPKT, ya, Ketua Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Sampang, yang sudah 2 periode mendampingi Karang Taruna ya, menjadi Ketua MPKT. Jadi beliau sudah 2 periode menjadi bagian dari Karang Taruna, yang kebetulan posisinya dalam struktural menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Sampang. Beliau tidak hanya aktif di Karang Taruna, cuman tapi di beberapa kesempatan beliau dikenal sebagai jurnalis senior sebagai Kabiru Radar Bangsa. Seperti itu, ya, betul ya. Iya betul sekali. Jadi untuk ini mungkin bagi pemuda dan pemudi Sampang atau orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia media ataupun wilayah birokrasi Sampang sangat mengenal beliau, karena memang kiprahnya di Kabupaten Sampang sudah sangat lama sekali. Jadi tidak asing lagi bagi para netizen atau warga Karang Taruna Kabupaten Sampang seperti itu. Teman-teman sekalian, tema kita pada pagi hari ini ialah Karang Taruna mau dibawa kemana? Kalau minggu kemarin itu Om, Karang Taruna untuk siapa? Pagi ini Karang Taruna mau dibawa kemana? Jadi maksud dari tema tersebut ialah setelah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ketua bahwa Karang Taruna itu proses membentuknya seperti apa, bagaimana memfungsikan, bagaimana memposisikan diri. Karang Taruna sudah dibahas secara panjang lebar oleh Bapak Ketua Umum, dan pagi ini kita coba untuk mengambil tema Karang Taruna ini mau dibawa kemana. Dalam artian tema ini merunut pada tema yang pertama Om Dedet. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketum, bahwa ada beberapa Karang Taruna di tingkat desa itu yang masih kebingungan untuk membawa Karang Taruna ini ke jalan mana atau diposisikan di mana. Setelah dilantik Om Dedet, ada beberapa Karang Taruna itu yang masih kita harus mulai dari mana nih untuk bisa mengembangkan Karang Taruna. Jadi ini menjadi topik kita pagi ini. Kenapa demikian? Karena tidak jarang ada beberapa Karang Taruna desa itu yang malah ketika selesai dilantik vakum. Kenapa demikian? Karena tidak tahu Karang Taruna ini harus dibawa ke mana, diposisikan di mana, seperti itu. Kita bisa mungkin mulai ya, biar tidak terlalu panjang pembahasan sebagai pengantar. Om Dedet, sebagai pengantar saya ingin tanyakan kepada Om Dedet,
versinya Om Dede sendiri, Karang Taruna itu seperti apa sih? Ya, terima kasih Mas Jamali. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas digelarnya kegiatan ini, Ngopintar ya. Ini langkah atau terobosan dari pengurus FPKT periode yang lanjutan dari periode sebelumnya yang baru dilantik dengan dikomandani oleh Jepang SPD, merupakan terobosan dalam menghadapi tantangan globalisasi teknologi. Jadi saya paham bahwa tujuan kegiatan ini untuk bisa memberikan ruang kepada publik melalui teknologi teknologi IT dan sebagainya, agar masyarakat paham dan dapat berinteraksi secara langsung dengan pengurus FPKT kabupaten maupun kecamatan melalui kegiatan ini. Saya sekali lagi saya ucapkan selamat, surprise buat kawan-kawan FPKT Kabupaten Sampang. Baik, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Mas Jamali tadi. Jadi Karang Taruna ke depan sebenarnya adalah secara umum ya, jadi pandangan umum merupakan langkah upaya menuju peradaban bangsa yang dapat memberikan kecerdasan bagi para pemuda. Jadi kembali kepada runutan materi sebelumnya, bagi para pemuda untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi Permendagri nomor 25 tahun 2019. Artinya Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan mempunyai peran di setiap lini untuk ikut serta memberikan kontribusi mewujudkan pembangunan di segala bidang, di segala tingkatan, mulai desa sampai kabupaten sampai pusat. Mungkin itu. Ya, betul sekali Om Dede. Seperti yang disampaikan Om Dede tadi, sesuai dengan Permendagri ya Om ya, memang untuk bagaimana bisa mewujudkan peradaban bangsa melalui pemuda sampai ke jenjang masyarakatnya, seperti itu Om ya. Kemudian terkait dengan tema kali ini Om Dede, seperti yang disampaikan tadi sebagai mantap bahwa ada teman-teman yang masih kebingungan untuk memulai Karang Taruna itu harus kita mulai dari mana. Karena mengapa demikian, ada beberapa pengurus Karang Taruna di tingkat desa maupun kecamatan itu yang memang tidak punya background aktivis Om. Artinya non organisatoris. Kalau yang sudah backgroundnya aktivis mungkin untuk memulai gerakan bisa mudah sekali Om. Cuman tidak jarang di tingkat desa itu memang ada pengurus yang memang masih nol pengalaman organisasinya, mungkin karena memang pasif waktu di kampusnya atau dan lain sebagainya. Jadi mereka itu masih kebingungan Om Dede. Nah, langkah apa pertama kali yang harus dipersiapkan untuk memulai program kerja seperti itu? Ya, yang pertama kembali kepada filosofi bergabungnya personel Karang Taruna di masing-masing tingkatan, masing-masing tingkatan maksudnya ini kan berdasarkan kesadaran ya, kesadaran sendiri dan secara kebersamaan. Nah, semangat itu harus didengungkan pada setiap kawan-kawan person Karang Taruna desa yang ingin melakukan langkah apa yang harus dilakukan. Lalu kemudian setelah secara resmi legalitas sudah dilakukan, artinya sah menjadi pengurus Karang Taruna di tingkat desa, bentuklah tim. Jadi memperbanyak melakukan pertemuan-pertemuan, kajian, diskusi bagi pengurus dan anggota untuk melakukan pembahasan terkait apa sih langkahnya yang ke depan. Nah, terkait langkah ke depan itu dalam diskusi tersebut harus mengacu kepada program yang bisa mengendalikan langkah itu sendiri. Tanpa ada program tidak akan bisa mengendalikan gerakan-gerakan yang seolah-olah malah nanti akan timbul gerakan sendiri-sendiri. Jadi kawan-kawan harus sepakat membangun semangat kebersamaan itu dulu untuk bisa menciptakan
komitmen bersama mau diapakan Karang Taruna desa itu. Baru setelah itu timbul dalam kajian-kajian bahwa dibangunlah semangat untuk membuat suatu program. Jadi ada tim yang merumuskan program itu sendiri. Tentu program itu disesuaikan dengan karakter maupun kebijakan lokal tanpa mengabaikan visi misi Karang Taruna secara umum. Jadi itu. Berarti intinya semangat gotong royong memang sangat diperlukan sekali, ya. Iya. Semangat gotong royong sangat diperlukan sekali karena memang tujuannya untuk dan demi memajukan desa setempat, lebih-lebih nanti bisa berkiprah di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional seperti itu. Ya. Tadi Om menyampaikan bahwa memang harus ada tim yang merumuskan. Itu memang diperlukan ya, untuk menyusun sebuah program kerja. Iya. Jadi tim ini kan untuk menggabungkan semua potensi yang ada, menggabungkan semua kemampuan yang ada. Tidak bisa kalau tadi disampaikan bahwa tidak semuanya potensi yang ada di desa itu merupakan akademisi, tidak semuanya merupakan aktivis dan sebagainya. Iya betul. Nah kalau ini dibiarkan konsep-konsep nanti yang dijalankan akan muncul dari perorangan, bukan dari misi-misi kelompok secara organisatoris di Karang Taruna desa tersebut. Jadi perlu adanya tim untuk membangun komitmen bersama dulu di tim itu. Baru setelah itu menentukan langkah apa yang harus dilakukan, termasuk langkah ke depan dari tujuan Karang Taruna desa itu sendiri. Timnya sangat penting. Sekali lagi tim untuk merumuskan sangat penting. Ya, artinya dengan dibentuknya tim untuk meneruskan program kerja itu bisa timbul strategi untuk bisa merancang program kerja, seperti itu ya. Betul, ya. Jadi dengan tim itu mereka akan membagi tugas, ya betul. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan latar belakangnya mereka juga masing-masing untuk bisa menciptakan, menginventarisir kajian-kajian atau potensi yang ada di desa tersebut. Ada beberapa potensi mungkin atau langkah yang harus dilakukan oleh tim itu. Yang pertama harus mengetahui dengan menginventarisir maupun memperoleh data potensi di masing-masing desa. Di desa itu sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Sesuai dengan potensi yang ada. Lalu kemudian untuk bisa menentukan apakah potensi ini benar layak untuk diangkat melalui program dan sebagainya, perlu dilakukan survei. Ya. Oh iya betul. Jadi ketika data sudah terinventarisir, potensi yang sudah ada sudah teralokasi dan sebagainya, perlu dilakukan survei untuk memastikan apakah benar-benar potensi yang sudah tercantum atau tercatat sesuai dengan kebutuhan desa atau kebutuhan organisasi. Baru setelah itu hasil dari inventarisir, survei dan sebagainya dilakukanlah musyawarah mufakat untuk merumuskan program-program itu. Seperti itu, Pak Johannes. Iya. Sehingga mungkin nanti bisa didapatkan program yang memang bersifat ini program normatif, ini program skala prioritas, mana yang harus didahulukan, dan ini program yang memang kita tunggu dulu deh, seperti itu Om ya. Program-program yang sifat insidentil seperti program bulan tahunan atau program-program yang lain seperti itu mungkin Om. Iya. Sempurnanya begini idealnya. Jadi tim ini nanti setelah mendapatkan rumusan inti, ini kan masih akan diflorkan terhadap anggota. Nah dari hasil musyawarah dengan anggota ini akan memperkaya kajian nantinya. Mana yang program ini akan menjadi prioritas, mana yang menjadi jangka pendek, mana yang menjadi jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dari desa itu dan kebutuhan masyarakat, termasuk juga para pengurus anggota Karang Taruna desa tersebut. Iya, terima kasih Om. Ada beberapa desa yang kebetulan saya ketika diminta untuk melantik ke desa-desa bersama teman-teman itu, ketika di follow up, ketika ditanyakan kembali sejauh mana progresnya, sejauh mana tindak lanjutnya teman-teman setelah dilantik itu, sejauh mana capaian program kerjanya, rata-rata mereka masih belum Mas.
Masih belum gitu. Memang ada beberapa yang kita masih ke program yang bersifat rutinitas, Mas. Program-program tahunan, program-program bulanan, program-program keagamaan seperti itu. Cuman yang ditanyakan teman-teman itu, yang sering ditanyakan teman-teman, kita mau bikin gebrakan, Mas. Cuman yang gebrakannya itu skala nasional, skala tingkat provinsi seperti itu. Teman-teman itu banyak bertanya ke kita yang di kabupaten, apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa ke tingkat nasional. Karena memang kalau teman-teman yang sudah aktif di tingkat desa dengan program-program rutinnya itu, mereka memerlukan program-program yang memang tidak biasa. Ada yang memang Karang Taruna itu pengennya menantang, pokoknya itu menantang biar bisa ke tingkat provinsi seperti itu. Ya, jadi harus dipahami bahwa kondisi di masing-masing Karang Taruna di desa ini tidak sama ya, termasuk pendanaan dan sebagainya. Nah, jangan terlibat kawan-kawan Karang Taruna desa untuk bisa melakukan akselerasi dan kemudian dengan tujuan yang lebih awal sebelum berproses. Tapi maksud saya lebih baik berproses dulu lah, ya, berproses dulu di tingkatan bawah, di tingkatan desa, sambil menilai apakah yang sudah dilakukan ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemuda, untuk Karang Taruna desa itu sendiri atau tidak. Baru setelah itu untuk memikirkan hal-hal yang lebih wah gitu, daripada dua-duanya tidak jalan. Iya betul. Yang kegiatan yang menyentuh masyarakat tidak jalan karena kita selalu berpikiran akan membuat kegiatan yang wah, tapi untuk menuju kegiatan yang wah ini perlu proses, perlu hal-hal yang lain sebagai penunjang gitu ya. Jadi menurut saya kawan-kawan harus lebih paham bahwa lakukanlah apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat dulu. Sebelum kita merasa bahwa kita sudah melakukan itu semuanya, sebelum kita merasakan bahwa secara organisasi lembaga ini kuat. Iya betul. Baru setelah itu berpikir yang lain-lain. Kemudian yang harus kita membuat terobosan di tingkat FPKT. Jadi semua program dari kawan-kawan Karang Taruna desa ini harus punya akses ya, akses data program semua kegiatan program semua Karang Taruna desa. Nah, kita sampaikan kepada kawan-kawan pengurus Karang Taruna desa membuat semacam list untuk bisa mengendalikan mana program yang sudah jalan, mana yang belum. Ini nanti kita bisa mengetahui itu, sekaligus bisa mencarikan jalan keluar. Apa sih kendalanya yang tidak bisa dilakukan? Nah, itu masuk dalam hal program pembinaan dari PKT kepada kecamatan sampai ke desa. Nah, selama ini kan kita tidak punya itu, belum punya naskah. Seolah-olah kita biarkan teman-teman Karang Taruna desa berjalan sendiri tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Iya betul sekali. Karena memang yang rata-rata yang disampaikan teman-teman seperti itu. Pengurus yang memang non organisatoris kebingungan kita harus mulai dari mana. Ini masukan yang sangat bagus sekali, masukan yang sangat bagus sekali bagaimana FPKT bisa memfasilitasi terkait dengan program-program yang ataupun capaian-capaian dari teman-teman di Karang Taruna desa gitu. Berkaitan dengan program kerja yang memang sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat atau memang yang sangat dibutuhkan sekali. Apakah ada program wajib, Apakah ada program wajib yang memang itu sangat sekali dibutuhkan oleh masyarakat dalam pernyataan program kerja gitu maksudnya? Sebenarnya tidak ada wajib atau tidak, tapi kalau mau kembali kepada visi-misi yang menjadi prioritas kegiatan dari Karang Taruna desa ini kan sesuai Permendagri 2019 ya, tahun 2019 ya. Sesuaikan saja dengan visi-misinya, dan salah satunya adalah kegiatan kesejahteraan, kegiatan sosial. Lebih banyak pada kepemudaan dan kegiatan sosial. Nah, itu menurut saya
wajib. Jadi bukan atas dasar kata wajib atau tidak, tapi berdasarkan visi misi itu mempunyai program prioritas, merupakan program prioritas yaitu pemuda dan sosial, gitu, bidang pemuda dan sosial, sesuai dengan visi misi Permendagri tahun 2019 tadi itu. Jadi mengacunya ke sana. Persoalan mau didahulukan atau tidak ini bukan atas dasar redaksional kewajiban sebenarnya, tapi teman-teman harus paham bahwa berdirinya Karang Taruna ini kan berdasarkan Permendagri kan. Kemudian di situ ada visi misi. Nah, itu dulu yang harus kita pahami itu. Baru setelah itu baru di bidang-bidang yang lain. Iya, artinya memahami Permendagri atau Permen-Sop 25 itu sangat penting sekali ya, untuk bisa punya acuan kerangka kerja. Artinya untuk bisa punya acuan kerangka kerja, bagaimana kita bisa memahami visi misinya Karang Taruna, termasuk dengan visi misi yang memang sudah dibuat sendiri oleh teman-teman itu. Artinya Om Dadet, untuk kegiatan sosial itu memang sebuah keharusan yang memang harus dilakukan oleh teman-teman ya. Karena memang itu sesuai dengan kebutuhan. Lebih-lebih memang kalau jika memang masyarakatnya banyak yang membutuhkan gitu. Kalau kegiatan kepemudaan itu kan identik dengan 17 atau biasanya identik dengan 17 karena memang ada beberapa Karang Taruna desa yang ketika kami melantik ke desa itu mindset teman-teman di desa itu kadang masih belum ada yang terbuka. Karang Taruna itu ya menurut mereka ya 17-an baru ada Karang Taruna. Jadi selain acara 17-an tidak ada Karang Taruna seperti itu. Ya, jadi begini. Jadi sekali lagi harus dipahami bahwa konsideran dari keberadaan Karang Taruna adalah Permen-Sop itu ya. Lalu kemudian mengarah pada visi misi. Ini yang harus dipahami dulu. Nah, cenderung kawan-kawan Karang Taruna desa ini dalam membuat sebuah program ini lebih banyak memposisikan diri sebagai EO gitu. Ya, jadi bukan program yang dibuat, bukan program yang dimunculkan, tetapi banyak hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil dan mengarah kepada kegiatan itu sudah terfasilitasi oleh pemerintahan desa. Kalau tanpa Karang Taruna itu pasti sudah dijalankan oleh pemerintahan desa ya. Jadi menurut saya teman-teman harus cerdas lah cari kegiatan-kegiatan atau program yang tidak hanya sekedar memposisikan diri sebagai EO. Semisal kalau 17-an itu kan EO ya. Kita tinggal bagaimana mensosialisasikan misalnya sosialisasikan regulasi terkait kesosialan, regulasi terkait kepemudaan itu pada pemuda gitu. Iya betul. Nah, ini bagian dari upaya sebenarnya dengan tidak membatasi ruang bahwa itu kegiatan istiadat atau tidak dan tidak terlalu banyak mengeluarkan kos biaya. Nah itu jadi yang terjebak kepada kegiatan-kegiatan seremonial yang mengarah kepada kita ini sebagai EO-nya hanya pelaksananya. Iya, sebagai pelaksana yang tidak punya kewajiban untuk memikirkan suksesnya acara. Ya. Yang penting acara digelar, serapan anggaran sudah terlaksana. Ada lebih-lebih kadang-kadang mempertimbangkan ini ada hasilnya kan ya seperti itu kan ya. Jadi ini menjadi catatan teman-teman sekalian, teman-teman yang memang kadang masih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil. Memposisikan diri sebagai IO, tidak sebagai panitia pelaksana sebagaimana mestinya. Jadi akhirnya ketika ada katakanlah mes ataupun kekurangan dana itu, dan mereka kesulitan loh. Artinya kesulitan kan? Artinya kalau mindsetnya kepada dana. Ketika mereka sudah tidak bisa membayangkan akan mendapatkan support dana dari kegiatan itu ya sudah mandek, tidak akan jalan pikiran untuk bisa mengakselerasi kegiatan. Banyak hal kok yang tadi sudah sampaikan. Terus yang kemudian untuk meminimalisir keterlibatan
masyarakat khususnya pemuda dari penyalahgunaan narkoba, semisal kita bikinlah pengajian atau ada acara apa di PKK dan sebagainya untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan minta bantuan kepada kecamatan atau kabupaten bisa memfasilitasi narasumber dan sebagainya. Banyak sebenarnya kalau memang kita tidak terjebak kepada arah seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, betul sekali, karena kata kuncinya ialah seperti yang disampaikan Pak Ketua Umum tempoh hari waktu ke Bintaro. Kantor ini terbuka terhadap organisasi lain untuk bekerja sama. Artinya dengan siapapun mari kita kerjasama, asalkan programnya jelas, asas manfaatnya juga jelas seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan keberlangsungan acara, keberlangsungan program kerja, ada beberapa kasus yang memang kantornya itu ngejos, ternyata tiba-tiba vakum. Nah, untuk menjaga ritme bagaimana kontinuitas ini bisa tetap terjaga itu bagaimana, Bu? Ya, jadi begini ya. Sekali lagi kawan-kawan, jangan terjebak kepada hal-hal yang sifatnya apa ya, seremonial. Hanya pencitraan saja. Oh, hanya pencitraan. Banyak hal yang dilakukan yang terjadi di bawah, semisal ya, hanya untuk melaporkan bagaimana supaya agar Karang Taruna dikatakan baik di desa itu, lalu kemudian kegiatan orang lain disampaikan, dilaporkan bahwa ini merupakan kegiatan Karang Taruna gitu. Oh, faktanya seperti itu gitu ya. Ada beberapa mungkin yang seperti itu. Ya, tidak semua, cuma ada beberapa yang. Lalu kemudian ada beberapa usaha milik masyarakat diklaim. Nah, hal-hal seperti itu cobalah kita singkirkan saja. Sampaikan apa adanya, sehingga kita kan nanti di tingkat kabupaten ini kan bisa berpikir gitu. Iya. Artinya untuk bisa ikut memikirkan apa sih yang akan dilakukan, dikelola oleh kawan-kawan gitu kan, di bawah, terkait dengan kendalanya seperti apa. Kalau hanya sampaikan yang baik-baik saja, walaupun sebenarnya bukan kegiatannya, ya kita tidak akan tahu apa yang menjadi kendala di bawah gitu. Nah, mindset ini harus kita rubah sekarang. Jadi kawan-kawan ayolah dinamis saja lah, tidak usah merasa saling berkompetisi yang terbaik. Kecuali secara program, kecuali secara kelembagaan ada kegiatan yang mengarah ke sana. Artinya ada kegiatan dari FPKT, Karang Taruna prestasi atau lomba dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu ya silakan, gitu. Tetapi tetap yang disampaikan, yang dilaporkan apa adanya, yang diikuti di lomba itu ya apa adanya saja. Ya, artinya lebih baik bobotnya sedikit diceritakan apa adanya, disampaikan adanya, daripada asal mengada-ngada daripada mengada-ngada di foto jepret ini diklaim miliknya Karang Taruna ini di foto miliknya Karang Taruna. Lebih-lebih tadi sampai ada yang mengklaim seperti itu kan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi konflik, ada konflik sosial, karena memang kalau itu bukan produknya milik asli Karang Taruna, kerjasamanya tidak jelas, boro-boro diklaim, itu akan menimbulkan konflik sosial mungkin begitu ya. Oke teman-teman sekalian, jadi berkaitan dengan pembahasan yang sudah sejauh ini teman-teman sekalian, jadi kita lebih fokus pada apa yang betul-betul kita miliki dan mengembangkan apa yang satunya kita kembangkan. Tidak fokus pada lebih memilih bobot yang besar, bobot yang banyak, tapi memang itu bukan produk kita ataupun memang bukan merupakan program kerja kita, teman-teman sekalian. Ya, lebih kepada ini mendahulukan kualitas daripada kuantitas ya. Iya, betul sekali. Kurang-kurangilah kuantitas itu, tapi kualitasnya yang memang perlu ditingkatkan seperti itu. Karena memang bicara kualitas tidak bisa dikecoh, karena pasti nanti akan ketahuan juga kalau memang itu manipulatif, kalau itu memang program manipulatif. Kenapa demikian? Karena misal ini diikutkan Karang Taruna prestasi,
ketika disurvei di lapangan ternyata tidak ada, nonsen. Artinya secara penilaian sudah minus ya, Ulia. Secara penilaian sudah minus dan jelas itu akan menjadi minor dan